Halo semuanya, apakah kalian tahu buku Campbell Biology 11 Edition? Nah, di sini saya akan meresensi buku ini. Tapi setelah ini saya akan hadir dalam bentuk avatar di pojok bawah. Sebelum masuk lebih jauh, mari kenali identitas bukunya terlebih dahulu. Buku ini berjudul Campbell Biology edisi ke-11. Ditulis oleh tim yang dipimpin Lisa Oury, melanjutkan warisan Neil Campbell, diterbitkan oleh Pearson Education pada tahun 2017. Tebal buku ini 1490 halaman, terdiri dari 56 bab yang terbagi dalam 12 unit tematik, mulai dari kimia kehidupan, sel, genetika, evolusi, keanekaragaman hayati, fisiologi tumbuhan dan hewan, hingga ekologi global. Lalu, mengapa buku ini begitu penting untuk diresensi? Sejak edisi pertamanya pada tahun 1987, Campbell Biology telah menjadi fondasi kurikulum biologi di ribuan universitas dunia. Edisi ke-11 hadir di tengah lompatan besar dalam biologi modern, dari teknologi pengeditan gen CRISPR hingga krisis keanekaragaman hayati global. Yang membedakan buku ini dari buku teks lain adalah komitmennya untuk menjadikan evolusi sebagai tema pemersatu. Resensi ini akan mengupas apakah buku ini masih layak menyandang predikat standar emas biologi. Secara ringkas, isi buku ini bisa dibagi menjadi 3 gerakan besar. Pertama, unit 1-3 membahas fondasi, yaitu kimia kehidupan, struktur sel, metabolisme, dan genetika. Kedua, unit 4-7 menempatkan evolusi sebagai pusat, dari bukti-bukti evolusi, pohon filogenetik, keanekaragaman hayati, hingga fisiologi tumbuhan dan hewan. Ketiga, unit 8 membahas ekologi, yaitu dinamika populasi, interaksi komunitas, aliran energi, serta isu konservasi dan perubahan iklim. Sekarang masuk ke analisis. Saya akan membedah 3 kekuatan utama buku ini. Pertama, pendekatan pedagogi visualnya. Edisi ke-11 memperkenalkan fitur figure walkthrough. Lihat diagram kompleks ini. Perhatikan bagaimana diagramnya dipecah menjadi langkah A, B, C dengan penjelasan di bawah. Ini membantu mahasiswa yang biasanya kewalahan menghadapi diagram padat menjadi lebih mudah mengikutinya. Kedua, latihan keterampilan ilmiah. Di Campbell ada scientific skill exercises yang menyajikan data grafik dari penelitian asli. Mahasiswa diminta menafsirkan sendiri, bukan sekadar mengingat kesimpulan. Lihat grafik ini. Pembaca dilatih untuk membaca, mengidentifikasi, dan menarik kesimpulan. Ini melatih kemampuan yang sangat dibutuhkan di dunia riset. Ketiga, evolusi sebagai kerangka pemersatu. Bukan hanya satu bab, tetapi muncul di hampir setiap halaman. Ketika membahas sistem imun, ada evolution connection yang menjelaskan bagaimana mekanisme pengenalan diri dan non-diri adalah hasil evolusi. Pendekatan ini membuat biologi tidak terasa sebagai kumpulan fakta terpisah, tetapi sebagai jaringan pengetahuan yang terhubung oleh satu ide besar. Sekarang evaluasi. Saya akan menilai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, pertama, akurasi ilmiahnya tinggi, kontennya mutakhir, termasuk CRISPR dan epigenetika. Kedua, kualitas visual tak tertandingi, lebih dari 2000 ilustrasi dengan kode warna konsisten. Ketiga, integrasi konsep yang kuat, topik lintas bab dihubungkan dengan jelas. Namun ada kekurangan. Pertama, harga. Sekitar 3-4 juta rupiah, sangat mahal. Banyak mahasiswa terpaksa pakai PDF bajakan atau fotokopian hitam putih. Kedua, bias geografis. Contoh-contoh studi kasus dari Amerika Utara. Tidak ada pembahasan tentang hutan hujan tropis Indonesia. Ketiga, bobot fisik. Versi cetak lebih dari 3 kg. Tidak praktis dibawa kemana-mana, kecuali jika memiliki PDF-nya.